Pinjol-pinjol seperti apa saja yang nggak usah dibayar? Apakah pinjol yang mereka meneror kita ataupun menyebar data pribadi kita? Nah, sebenarnya pinjol-pinjol yang meneror kita ataupun yang menyebar data pribadi kita, sebenarnya itu juga nggak usah dibayar. Kenapa? Karena mereka juga kan sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Jadi kita juga langgar perjanjian peminjaman dari pihak mereka juga. Cuman yang jadi permasalahannya bukan hal tersebut, tapi ada loh hal yang lain. Mengapa kita itu jangan membayar pinjol-pinjol yang kayak gini? Bukan karena mereka meneror ataupun mereka menyebar data, tapi ada alasannya. Jadi buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal, kamu harus tahu loh, jika pinjol-pinjol kamu mengalami hal kayak gini, kamu nggak usah bayar, kamu galbaikan saja. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu mengenai pinjol-pinjol kayak gimana sih yang nggak usah dibayar. Apakah seperti mereka yang meneror kita ataupun menyebar data pribadi kita? Ya kalau seperti itu udah jelas ya. Misalnya meneror kita atau menyebar data pribadi kita, itu sama dengan nggak usah dibayar. Karena jelas mereka juga melanggar aturan dari pihak OJK. Cuman yang jadi permasalahannya, hampir semua pinjaman online itu nggak berani loh mereka melakukan sebar data ya. Kecuali pinjol ilegal. Kenapa mereka nggak berani? Karena ada pasalnya. Nah, yang nggak usah dibayar ketika pinjol kamu mengalami izinnya dicabut oleh pihak OJK. Lebih tepatnya, misalnya kamu punya pinjaman nih di salah satu aplikasi pinjol legal. Contoh di pinjol pinjam duit, tapi tiba-tiba pinjol tersebut dicabut izinnya oleh pihak OJK dan menjadi pinjol ilegal. Nah, itu enggak usah dibayar. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi pinjol ilegal. Ya, pinjol ilegal sesuai suruhan pemerintah sendiri bilang di websitenya seperti ini. Jangan bayar pinjol ilegal. Tapi emang sih yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Cuman kalau keadaannya seperti ekonomi kan sedang turun drastis dan misalnya kebetulan pinjol tersebut sudah menjadi pinjol ilegal, ya nggak ada salahnya sih untuk jangan membayar pinjaman tersebut. Itu untuk yang pertama. Tapi jangan salah ya, biasanya kalau pinjol sudah menjadi pinjol ilegal itu jauh lebih parah loh nerornya, seperti mereka bisa saja menyebar data pribadi kita. Jadi kamu itu harus ada yang kamu lakukan, seperti menghapus aplikasinya, ganti kartu HP, ganti WA kalau ingin benar-benar aman. Nah, untuk yang kedua, pinjol yang gak usah dibayar, yaitu pinjol yang bangkrut ataupun gulung tikar. Seperti di video-video saya sebelumnya, ada tuh pinjol yang tingkat galbanya tinggi, di mana mereka diambang kebangkrutan. Kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Nah, pinjol-pinjol yang bangkrut juga itu dulunya mereka kayak gitu ya. Maksudnya tingkat galbanya tinggi dan pada akhirnya mereka tidak bisa menghandle dan bangkrut ataupun gulung tikar. Nah, kalau pinjol kalian bangkrut ataupun gulung tikar, itu terserah mau bayar atau tidak ya. Karena mereka sudah tidak beroperasi lagi. Dan meskipun kalian ingin membayar, membayarnya itu susah loh. Karena aplikasinya bakalan tidak ada lagi. Dan yang lebih parahnya, kalau kalian membayar lewat CS atau lewat DC-nya yang ada, uang kalian itu hanya masuk ke DC tersebut, tidak masuk ke perusahaan pinjolnya karena sudah bangkrut ataupun gulung tikar. Jadi itulah pinjol-pinjol yang enggak usah kamu bayar. Yang pertama, mereka yang sudah menjadi ilegal. Yang kedua, mereka bangkrut. Nah, kalau mereka meneror, menyebar data, atau neror kontak, nah itu juga sama dengan garis miring enggak usah dibayar. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.